Karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau Anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku melihat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya. Aku urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda melihatnya seperti ini, langsung cinta. Cinta kepada dia karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau Anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku melihat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya. Aku urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda melihatnya seperti ini, langsung cinta. Itulah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya kira itu doktrin ya, ngawur sekali itu. Itu namanya cinta buta, taklid buta itu. Cinta buta itu hanya untuk Allah. Hubbuka yu'mi wa yu'sim. Ya, cintamu dengan buta dan tuli gitu ya, hanya kepada Allah. Nah ini tadi dikatakan itu bahwa jangan melihat kemaksiatannya, jangan melihat kebodohannya, jangan melihat buruk akhlaknya, tidak ada urusan. Seolah-olah apa yang dilakukan meskipun itu buruk gitu loh ya, atau bodoh, itu kok sah-sah saja itu bagi yang bergelar Habib ini. Lucu dengan menyandarkan ya, dengan alasan ya bahwa dalam dirinya ada darah Nabi ya yang mengalir gitu. Jadi kalau cinta Nabi gitu ya, ya akan cinta ya dengan sesungguhnya. Ya emang kalau kita melihat Nabi Sallallahu atau memandang nabinya, ya pasti kita cinta. Bukan hanya kepada Nabi, kita juga cinta kepada Allah. Yang dimana Allah itu punya sifat ilmu, dan kemudian diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Gitu. Makanya ada hadis, orang kalau akan dikehendaki baik maka diberilah dengan ilmu, sebab ilmu itu. Artinya apa? Ilmu itu di atas nasab, gitu. Di atas darah, di atas makhluk gitu loh ya. Ya karena ilmu itu ada sifat Allah gitu. Jadi kalau Habib itu memandang bahwa Allah itu punya sifat ilmu yang kemudian diberikan kepada hamba terpilih gitu ya, al-alim atau ulama, kiai itu, ya langsung cinta pada ulama, pada kiai, hormat, memuliakan dan mengikuti. Itu seperti itu ya saudara itu. Nah ilmu juga sama kok, langgeng gitu. Orang-orang berilmu seperti Imam Ghazali gitu kan, Syamsul Qadir Jailani, itu namanya harum sekarang karena beliau-beliau itu punya ilmu ya. Ya. Sampai pun kiamat juga itu langgeng keilmuan mereka itu, para ilmuwan Islam itu loh, para wali-wali Allah itu ya. Jadi bukan hanya darah yang langgeng, tetapi ilmu Allah yang dianugerahkan kepada para hamba-hamba terpilih ini juga langgeng dan derajatnya lebih tinggi daripada darah.
dan daripada makhluk ya karena ini hak sang Khalik untuk memilih dan memberikan kepada hamba-hamba terpilih. Jadi sekali lagi ini doktrin-doktrin yang amat sangat ngawur sekali, seperti perbuatan dosa, maksiat dan kebodohan itu sah-sah saja itu bagi mereka itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, lagi pula kalau memandang bahwa dalam diri ada mengalir darah Rasul, darah Nabi, ya bukan cuma yang bergelar Habib saja, tetapi juga ada banyak di Nusantara ini yang gelarnya selain daripada Habib, Sayyid, ya, Syarif, bahkan orang biasa, kiai, banyak yang kalau dibilang bahwa Surya itu ada darah yang mengalir dalam dirinya, itu dalam para ulama, para buahnya itu. Tetapi tidaklah berpikir ya untuk dimuliakan gitu. Diakui juga masa bodoh amat itu. Tidak juga nggak apa-apa kok. Tidak diakui karena yang nanti di akhirat itu menyelamatkan ataupun ya mendapatkan rahmat Allah dan syafaat itu bukan karena darah, nasab. Kalau nasabnya juga akhlaknya buruk, masa itu Kanjeng Nabi itu akan memberikan syafaat? Nggak mungkin. Baik Allah maupun Kanjeng Nabi itu mencintai ya perbuatan-perbuatan yang baik. Yuhibbul muhsinin, itu la yuhibbul mufsidin, cinta kebaikan dan benci pada kerusakan itu. Jadi itulah ya, ini doktrin-doktrin yang sangat merajalela. Apa yang disampaikan tadi itu adalah saya kira doktrin pembodohan itu yang tidak perlu ya kita bingung-bingung gitu ya. Pilih saja, ikuti saja, muliakan saja orang-orang yang berilmu, yang menunjuki jalan Allah, yang mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi. Itulah yang akan menghantar kita pada jalan taqwa, yaitu jalan kemuliaan dan selamat fid dunya wal akhirah. Wallah khalaqal jannah ya, ketika Allah itu membuat surga, maka surga itu bertanya kepada Allah, wa ma khalaqtani ya Rabb, ya, untuk apa saya ini dibuat? Lalu dijawab Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang punya nasab. Tetapi seolah mengesahkan perbuatan dosa atau kebodohan, padahal itu semuanya penyakit, semuanya dibenci oleh Allah dan oleh Kanjeng Nabi, gitu ya. Demikian saudara, waspadai, hati-hati ya. Kita ikuti Habib yang masih istiqomah, masih baik, mulia akhlaknya. Ulama juga lebih-lebih ya, kaum berilmu ini yang dicinta Allah, dicinta Kanjeng Nabi, sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menegaskan, man ahabbal ulama, barang siapa yang cinta ulama, ahabbani berarti cinta kepada saya. Man ahabbani ahabballah, kalau cinta kepada saya berarti cinta kepada Allah. Man ahabballah, dan barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dakhalal jannah. Nah itu ya, surga itu bagi orang-orang yang disayang, dicinta oleh Allah dan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa cinta? Karena perbuatan amal baiknya, bukan amal buruknya. Amal buruk meskipun gelar apapun ya,
pasti akan menarik ketidaksukaan Allah, murka Allah, dan murka Kanjeng Nabi. Boro-boro akan mendapatkan syafaat. Untung tidak dimurka saja, untung ya. Untung tidak murka Allah juga untung gitu ya. Jadi berlaku hukum itu untuk umum, termasuk juga untuk Habib. Kalau dosa ya murka, yang didapat kalau baik maka dibalas kebaikan. Begitu juga ulama dan orang-orang soleh. Saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.